Selamat malam, kita berada di podcast ketiga dari Developers. Kita kedatangan tamu dari sekolah Ceria. Perkenalkan, saya Bila dari Pohon Hidup. Ini Mas siapa? Willy. Mas Willy dari Nama panjangnya Abdullah. Kak Gempa. Kenalnya Kak Gempa bisa. Kak Gempa atau Mas Willy. Yang selanjutnya Saya Diki. Kak Diki. Nama lainnya AKA Kak Hujan. Kak Hujan. Ini dari sekolah Ceria. Nah, sekolah Ceria itu apa sih Kak? Kok bisa punya ide sekolah Ceria? Nah, itu apa? Terus kenapa bisa menciptakan sekolah Ceria itu bagaimana? Awal mulanya itu. Awal mulanya itu sekolah Ceria ada itu dari ada namanya Pondok Roja. Pondok Roja itu punya pengen relawan gitu, membuat pos-pos jadi untuk terkhusus untuk yang di bencana, karena relawannya Pondok Roja itu sebenarnya banyaknya putri awalnya. Menyentuh ke situ, dan targetnya putri cewek itu kan anak-anak ya, anak ibu-ibu. Akhirnya ya program yang cocok itu trauma healing. Nah dari situ awalnya, kemudian gabungnya kita akhirnya itu benar-benar dikuatkan lagi, benar-benar dibentuk nama sekolah Ceria dan programnya apa aja itu ketika kejadian musibah di Kalimantan Selatan Februari 2021 tahun ini Februari. Nah sebenarnya awal tahun kan banyak musibah yang terjadi di negeri kita kan, di Indonesia. Kemudian karena terbatasnya kita dan orang dan akomodasi, kita nggak bisa menyebar semua titik yang terjadi musibah. Dan alhamdulillahnya kita punya kenalan yang jaringan ke Tarsel, ke Banjarmasin, dan menurut info ya yang masih banyak butuh bantuan banyak orang untuk bersih-bersih di sana, untuk make up acara, banyak program penanganan musibahnya, penanganan bencananya itu di daerah sana itu masih banyak orang kan. Akhirnya kita menentukan satu titik ke Kalimantan Selatan. Kita dari Solo itu berangkat dari 4 orang. Terus kenapa kok namanya itu sekolah Ceria ya? Karena itu program pertama kita itu utamanya untuk trauma healing anak-anak, ketika anak-anak korban bencana. Kita trauma healing untuk anak-anak korban bencana. Ya tagline kita ya pakai nama yang Ceria itu tadi. Otomatis kan kalau bencana itu sekolah nggak ada, sekolah pasti diliburkan untuk beberapa waktu untuk penanganan dan sebagainya. Sedangkan di situ korban itu bukan hanya bapak ibu, ada anak-anak, ada usia pelajar. Nah itu kita ya sekolah lah. Tapi kita mengajak anak-anak ini untuk belajar, bukan formal, bukan kegiatan itu, namanya mereka itu masih shock dan trauma. Kita bikin sekolah Ceria. Terus kegiatannya ya udah, kita yang penting bisa membackup anak-anak. Jadi ketika penanganan tuh orang tua bisa fokus untuk beresin rumah dan ekonomi, kita bantu orang tua dalam anak-anaknya ini, diajak main, diajak bareng-bareng selama semampu kita. Begitu. di sekolah Ceria itu berawal mula dari situ ya? Iya. Dari pondok apa tadi? Pondok Roja. Pondok Roja itu dari Solo? Pondok Roja itu di Sukoharjo. Oh di Sukoharjo. Ya, di Sukoharjo. Roja, terus habis itu MBU-nya itu ya, MBU-nya. Terus jadilah sekolah Ceria dan terbentuknya pasca bencana di Kalimantan berarti. Iya, Kalimantan Selatan. Berarti di situ titik awalnya. Iya. Ya sebelumnya dulu waktu di Lombok udah ada. Oh sudah ada. Waktu Lombok itu udah ada.
dan lebih kuat lagi, lebih terprogram lagi ketika kalian masyarakat. Biasa sekolah langsung fokus ke anak-anak khususnya di korban bencana. Karena kan di bencana ini kan anak-anak juga berdampak banget Tambah kami dari segi ya shock dan lain sebagainya. Anak-anak ya juga berdampak. Nah, terus gimana cara-caranya biar anak-anak nggak terlalu memikirkan tentang musibah dan lain sebagainya, itu apa cara-caranya, tipsnya gitu? Programnya, programnya. Nah, kalau dulu kita program awal itu kita juga sekolah ceria itu punya tagline senyum tawa bahagia. Tagline-nya di sekolah ceria senyum tawa bahagia. Senyum itu kita membuat mereka tersenyum, tawa mereka membuat tawa, bahagia membuat semuanya bahagia. Karena kebanyakan dari kita, kebanyakan dari relawan itu fokus memberikan semua yang dia miliki, tapi lupa apa yang harus dimiliki. Makanya banyak relawan itu, ya mohon maaf, itu biasanya langsung ngedrop atau KO. Tapi karena dia memang sangat peduli akan apa? Lebih mendingin orang lain daripada diri. Tapi dia lupa kebutuhan diri sendiri. Kalau korban itu ada yang bantu relawan. Nah, kalau relawan tepar, yang Relawan dari relawan. Nah, relawan dari relawan itu yang kadang susah. Makanya di sini tuh bahagia tuh bukan cuma anak yang bahagia, semuanya dari anak-anak, remaja, dari ibu-ibu, bapak-bapak sama orang relawannya itu juga. Karena di sana itu ada beberapa kelompok nih, dari ibu-ibu apa anak-anak itu kan fokus kadang main, kadang orang tuanya baru benerin rumah karena kan runtuh, hancur, bener-bener hancur di sana. Itu di sana jadi anak-anaknya tuh ganggu orang tua bangun rumah. Nah, ibunya itu yang bagian masak, banyak masak-masaknya. Bapak-bapak bagian bersih-bersih rumah, bangun-bangun colokan atau apa. Yang untuk umum dulu, kamar mandi dan yang lainnya. Yang remaja itu fokus kebutuhan untuk beli ini, beli apa, nyalurkan ini, nah logistik itu. Nah, relawan ini kadang yang enggak teratur kadang, karena memang semuanya dianggap digas relawan semua. Pagi sama anak-anak, siang sama bantu ibu, malam nanti tadi kita nongkrong itu sama Rajangi Brambang. Beneran, Rajangi Brambang sama bawang. Jadi saat kita ngobrol gini asik sama ngocek Brambang buat besok pagi. Malamnya kita nongkrong gitaran, tapi lupa kesehatan kita. Bahasa memang iklimnya kan berbeda juga di sana. Nah, untuk program kita yang pertama itu kita kumpulkan dulu, bukan anak-anak itu di sini tuh kesenangannya apa toh gitu. Nah, ternyata dulu itu kita juga di sana banyak apa trauma healing juga. Kita tuh orang mantau dulu ya, dipantau teman-teman. Kok anak-anak kayak orang greget gitu ya, udah datang selesai pulang, datang udah selesai pulang. Tapi kalau pas sama kita itu kebetulan yo di situ sampai malam, bahkan nggak makan. Kita tuh juga bingung. Nggak rampung, bener-bener sampai dijemput. Tapi kalau sama trauma healing yang awal-awal itu anak-anak itu datang 1 jam diundang, pulang selesai nanti diundang lagi pergi gitu. Kalau kita kan kebetulan juga apa dibantu sama relawan di sana, disediakan tempat tidur. Kalau di sana kan banyak kan hari Sabtu Ahad tuh rame kok mas-mas. Jadi nah, awal-awal di sana itu kan juga rebutan waktu. Jadi diambil ini waktu, anak-anak ini ikut saya, yang laki-laki ikut jenengan BEM, yang ini ikut ini relawan. Kalau di kita enggak, kalau di kita langsung ya pimpinan kumpul kita semua dulu, dikumpul kita rapat, disembuk, briefing. Kita tuh niatnya baik, niatnya satu untuk trauma healing. Kenapa kita mementingkan ego? Kita jadikan satu aja dari mas ini, dari BEM kita, oh programnya gini-gini, dari ini media. Yang penting kita nanti dapat media semua, dapat kebaikan semua, anak-anak senyum tawa bahagia. Nah, awal mulanya itu tetap bukan dari anak-anaknya itu, ternyata
awal mula terbentuknya program itu penyatuan dari relawan itu. Setelah tahu kita dari Solo itu, mereka kaget. Dari Solo jauh-jauh gini-gini, jauh-jauh. Nah, mulai dari itu mungkin mereka agak segan, gak respect, segan. Padahal kita juga baru pertama kali itu, Jadi masih, tapi kita nekat, modal nekat semua, kita berani. Mbak, kita programnya gini-gini. Kita programnya itu nggak bikin menulis gini nggak. Programnya kita menggabungkan biar menghemat. Nah, semua elemen itu dikumpulkan. Nanti jam 8 sampai jam 10 ini, jam 11 sampai ini, nanti lanjut ini, silahkan. Jadi kita tuh cuma mantau dari para relawan. Karena sebelumnya itu anak-anak itu kacau main sana. Nah, kebetulan anak-anak itu bisa lebih dari 100 sampai 150. Kalau ibu-ibunya ikut bisa 200 orang yang kumpul di sekolahan itu. Bener-bener anak-anak itu antusiasnya tuh ngeri. Jadi ibu-ibu itu kalau anak-anak kecil nggak ikut itu dimarahi. Gue melu sekolah. Bahasanya kita gitu. Ikut sekolah. Jadi saking antusiasnya di situ, saking senangnya orang tua, anaknya minimal nggak ganggu orang tuanya di rumah, bangun rumah atau apa. Tapi program kita awal itu tetap menyatukan visi misi para relawan-relawan itu jangan sampai pecah. Kita visinya tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nanti untuk program hari Senin Selasa itu nanti mesti terjadi, mesti ada terbentuk yang lain. Mungkin itu aja dulu penyatuan relawan-relawan. Karena kalau nggak disatukan nanti mungkin ya terpecah-pecah ya, rebutan. Inilah untuk kepentingan masing-masing lembaga. Itu ya agak beberapa sih ada sih yang kayak gitu. Jadi kepentingannya aku pokoknya ini pengen dokumentasi sih ini kegiatan ini. Nah itu yang parah. Ya berarti luar biasa. Pertama mempersatukan relawan dulu semuanya, habis itu kita buat program bareng-bareng tadi gitu. Luar biasa. Karena itu kan yang perlu diperhatikan ya. Namanya anak-anak itu kan namanya shock tuh ya. Anak-anak kan gampang dekat sama orang. Kalau udah dekat itu tiba-tiba kok langsung misalnya udah nyaman, misal kegiatan sehari tok udah nyaman, udah lanjut kenal dan lain sebagainya. Ya kan namanya relawan kan pasti punya niatan untuk poin akrab, mau nggak mau akhirnya ngakrabin. Ketika udah anak-anak itu udah akrab, tiba-tiba mas-masnya mbaknya ini pulang kan shock lagi. Ya kehilangan lagi. Nah, jadi akhirnya anak-anak tuh punya shock kejadian musibah dan shock kehilangan orang. Terus saking banyaknya teman-teman relawan yang silih berganti itu tadi, anak-anak tuh sampai nangis. Kadang beberapa kejadian kita lihat itu ya wis atas ya biasa ya, wis maksudnya nggak peduli ya kenal dari cuek lah anak-anak itu gara-gara itu tadi. Mereka udah tahu pasti kan juga pergi lah satu hari toh. Nah, makanya kita pengen sekolah ceria itu di awalnya program trauma healing ya kita pengennya berlanjutan, tapi kan karena kita nggak bisa ya setidaknya nggak 1 hari lah, nggak setengah hari lah, kita Sabtu pekan. Jadi kita 1 pekan dari tahu paham anak-anaknya, kemudian target terakhir itu dari teman-teman yang gabung sekolah ceria itu mereka bisa memastikan anak-anak ini itu enjoy dengan sendirinya dan nggak ada trauma-trauma. Jadi ketika ditinggal pergi pun biasa gitu, sudah ceria. Tapi mulai dari situ banyak apa? Dari kita target 1 pekan itu banyak relawan yang ikut tidur di situ juga. Awal mulanya gitu. Karena di situ banyak kan ngelaju. Karena nggak mau tidur di situ, maunya ke kota, cari kos-kosan atau apa, cari ya. Situ pas pagi toh, sampai sore, malam pulang. Tapi semenjak ada kita itu ya yang niat 1 pekan di sini itu banyak. Teman-teman bahkan yang cewek-cewek itu juga ikut tidur di situ. Ketika malam kita saking antusiasnya anak-anak itu kita jangan masuk kamar sini dulu. Ini mau rapat dulu. Alasannya rapat, padahal nggak rapat. Ya cuma pengen ngobrol nyantai gitu. Nggak sama anak-anak.
bisa bener-bener los itu jam 10 ya, 10 sampai jam 1 itu baru bisa enak ngobrol asik kayak gini baru jam segitu. Sebelum itu ya Panaran. nah bener-bener nggak bisa. Jadi malam jam 7 jam 8 anak-anak masih rangkul relawan gitu. Nah itu saking kalau nggak deket masjid, anak-anak tuh sholat di situ, sholat ngajinya di situ. Kita ayo kita bareng-bareng ke masjid, kita bareng-bareng kan gitu anak-anak. Saking senengnya anak-anak pada relawan itu. Selama seminggu di sana, 2 minggu. Ya kalau kitanya di sana 2 minggu, tapi kalau untuk program sekolah ceria itu sepekan, 7 hari. Jadi itu udah ada kelas-kelasnya. Kita ya apa ya, etak-etak formal, tapi kan nyatanya di anak-anak tuh ini ya main seru-seru tak. Biar agak terprogram. Memang lebih banyak mainnya daripada kayak Iya. sekolah. Iya, kita sama teman-teman yang relawan gabung itu pun yang pengen ada program trauma healing, kita sampaikan ini anak-anak itu yang penting main. Cuma gimana caranya kita bagi tiap main itu biar mereka juga nggak bosan, ada tambahin program. Kalau nggak gitu itu tadi kan mereka teman-teman yang dari lembaga manapun pengen menyalurkan, setidaknya menyalurkan apa, minta waktunya, terus pengen dokumentasi. Biasanya kan namanya akhir pekan paling rame ya. Kalau Sabtu, Ahad, Sabtu Minggu itu banyak bantuan, tiba-tiba nanti Senin sampai Jumatnya sepian ya. Nah, Lebih parah gitu. Makanya kita tuh ngedrop kadang. Udah kita pun yang mau pengen ngasih donasi ke anak-anak di drop dulu di pos. Nanti penyalurannya dulu. kita karena masih ada di sini sampai sana. Jadi Senin nggak ada orang sama sekali kan ya. Untuk rayu anak-anak gabung kan kita butuh jajan yang di drop kasih. Gitu. Di drop apa di drop semua akhirnya nanti bagi-bagi. Kita program sekolah ceria awalnya tuh dari situ. Awalnya dari bencana. Cuma ya sampai ternyata tuh dari situ kita sadar bencana itu anak-anak yang berdampak dengan bencana atau musibah kan bukan cuma alam, nah itu bukan nggak di sekeliling kita ternyata ada anak-anak. Nah, kita ya ke depan pengennya ya yang dekat-dekat dulu kita bisa bikin acara mana yang dekat-dekat gitu. Meskipun berawal mikir itu ya ketika udah keluar sih ketika ada dari luar dari Kalimantan kita akhirnya sadar oh ternyata di sini juga banyak anak-anak yang butuh juga teman bermain. Sebenarnya memang lokasi bencana luas dan nggak bisa dihandle sendiri. Kayak tadi ada yang bilang apa? Yang di alat apa di mana di atasnya masih ada yang di sana. Kan kalau di desa itu kebetulan itu kan kita pasca berapa minggu? 2 minggu ya? 2 minggu, sekitaran 2 minggu 3 minggu itu apa namanya? Itu masih kan apa bencana itu tahap pertama itu tahap apa korban. Pencarian korban. Kedua itu kan logistik. Yang ketiga kan apa namanya? Bersih-bersih sama pemulihan anak-anak itu mental. Dan mental itu memang benar-benar nggak bisa disepelekan. Kita kan belum pernah merasakan namanya tertimpa rumah ketika tidur. Dia anak-anak tuh nggak tahu kejadian itu malam jam 1 jam 2 tuh dia tuh nggak tahu kok. Saya tahu-tahu diajak. Jadi ketika banjir itu 1 jam sebelumnya tadi kasih tahu dari atas banjir, di atas banjir. Nah di atas banjir itu di keluarga yang di sini tuh anak-anak nggak tahu masih tidur, diajak naik ke gunung, lari ke gunung, bener-bener lari, nggak niat bawa apa-apa. Ada yang bener-bener nggak bisa itu gantungan di atas kayak gini tuh ada mbak, bener-bener tapi itu tahu kalau itu mau banjir tahu, yang tua-tua. Nah yang jadi pahlawan itu para remaja,
Jadi sebelum 1 jam itu satu kampung beberapa desa itu digedor, bahkan didobrak rumahnya. Banjir. Nah, pahlawannya itu anak muda itu Kalimantan di Kalimantan itu. Jadi ketika mau banjir itu kan 1 jam di atas sudah ketahuan, langsung kabari yang di bawah. Nah, 1 jam itu pada waktu, jadi yang benar-benar hero itu para anak muda itu berpeluncur. Kalau rumah ini nggak ada yang apa bangun, itu berarti ketiduran. Kalau itu ketiduran itu 100% hilang. hilang. Apa namanya? Jadi itu didobrak sampai bangun. Anak-anak muda itu udah pada itu ada beberapa keluarga yang nggak mau pergi, kan gelantungan di atas kan temannya kan genteng, juga kayak jugul gitu. Iya. Di atas genteng, dia cuma bisa nangis, bisa apa Panik, ya, ya. panik. Alhamdulillahnya rumahnya nggak kenapa-kenapa. Padahal ternyata daerah sana tuh bener-bener kalau kita lihat itu di Jawa itu banjir itu baceleletan. Atau Senang kecek, apa TikTok, Ini, bisa apa vlog, speedboat, apa main-main. Kan di sana tuh jangankan main-main mas, hilang sertifikatnya. Itu bener-bener apa nih beda, nggak masuk tinggi akal. ya. Tingginya itu sekitar 2,5 meter, 2,5 meter itu. Itu kan dulu ada foto presiden Pak Jokowi. Kelas-kelas Kelas itu kan ada. Nah itu Foto setengahnya. presiden. Fotonya Pak Jokowi itu kelelep. Fotonya Pak Jokowi itu kelelep di atas sekolah. Oh ya. Nah itu. Tinggi. Fotonya Pak Jokowi itu Kelelep. kelelep. Tapi itu banjirnya nggak genang. Apa? Banjir bandang. 1 jam arus dari gunung. Benar-benar musibah yang apa nggak bisa dihindari itu. Kebetulan. Nah di desa itu ada karena yang di tempat kita itu sebelum kita berangkat kita calling dengan teman dari relawan di sana dari SAR Hidayatullah sana itu mengatakan itu cari tempat, diberikan tempat, udah ada tempat, udah disurvei dulu, survei. Jadi kita nggak langsung ke sana, nggak piye, nggak jangan gitu. Kita relawan ini kadang bingung di sana. Itu kita harus punya channel di sana, nanti ngapain di sana. Di sana itu sekolahannya itu kan beberapa bangunan. Itu sekolahnya hilang, tinggal satu bangunan. Bangunannya itu 3 kelas. Jadi saya tanya sekolahmu mana, kelasmu mana? Saya kelas 5, mana kelasnya? Itu hilang. Sekolah hilang. Bener-bener hilang, itu hilang nggak? Bangunannya hilang gitu. Bangunannya hilang. Jadi tinggal fondasi. Fondasi. Jadi fondasinya masih gitu. Nah hari pertama kita ke sana itu programnya bersih-bersih itu dari pagi sampai menjelang. Itu relawan atau sama dibantu anak kecil dulu? Pertama kita dulu ya. Nah, terus anak-anak di sana tuh ya ngelalai ya apa bener-bener ketika ada orang yang asing itu langsung mas kak saya bantu kak saya bantu saya bantu langsung bantu grafia langsung bantu ngepel. Hari ini langsung agak kita habis luhur itu kita mulai hari pertama sekolah ceria itu kita habis luhur mau asar itu kita bikin kumpul dulu. Ternyata anak-anak itu kesukaannya memang pertama snack ya, mainan apa makanan. Yang kedua mainan, yang ketiga kakak-kakaknya nggak bosen nih. Jadi bener-bener jangan adik-adik itu kan wih rame wae ya. aku malah kena mental. Wis kena bencana malah di sini ya. Double kill. Di sana itu kita program hari pertama itu bisa apa namanya bersih-bersih, kita kumpulkan dulu, kita pantau dulu hari pertama itu apa tuh keinginan anak-anak itu. Ternyata permainan dulu, habis permainan kita apa kebetulan ada relawan yang lainnya kita buat punya program apa? Oh program kita nanti ada cerita dongeng, habis dongeng ini ya, habis dongeng nanti ada kelas menggambar itu menggambar tentang, nah itu ada satu gambaran anak, masih ada nggak betul? Masih, itu gambarannya itu viral di Kalimantan. Jadi gambarannya itu ciri khas anak kecil, rumahnya tuh hanyut, dia berusaha berenang, dia berusaha itu ada kata-kata bahasa sana, saya nggak inget. Itu orang-orang itu mengapresiasi dia tuh bahkan sekelas apa namanya
kampus-kampus itu pengen ketemu anak kecil itu, saking kritisnya itu, kritis gara-gara pohon ditebangi. Ini jadi anak kecil kok tahu bisa sampai segitunya. Nah segitu, sekritisnya itu anak kecil. Jadi kelas menggambar tentang apa keadaan kemarin gimana banjir. Jadi itu gara-gara pohon ditebangi karena gambarnya itu dulu kita pernah nyimpen viral di apa namanya Sekalimantan, itu pernah viral gambarannya itu. Nah itu kita ada kelas menggambar, ada kelas apa namanya menulis juga, nanti ada kelas menanam, yang terakhir itu paling seru itu kelas mendongeng. Jadi anak-anak kita latih mendongeng, kita dari pagi dilatih ini nyanyi, ada yang puisi, ada yang mendongeng cerita tentang kejadian dari hari-harinya itu, mendongeng benar-benar para masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu apa nangis semua, itu benar-benar apa pecah bahasanya, hari itu benar-benar hari pecah untuk semua apa namanya, dari relawan, dari itu anak kecil kelas 2 SD itu bisa memerankan suatu peran di mana itu tanpa dilatih, cuma oh nanti gini ya, itu benar-benar terjadi bencana, dia lari mau jadi tim SAR mantu. Jadi benar-benar apa membangkitkan mental dari melalui drama-drama, melalui dongeng-dongeng mereka, dan langsung dipraktikkan oleh anak-anak itu sendiri. Jadi seperti itu. Biasa. Ini pengalaman yang harusnya ini di banyak teman-teman yang menginspirasi. Harusnya teman-teman masih kan banyak ini pemuda-pemuda yang di sini kan masih belum terbesit untuk seperti itu, masih sibuk dengan keinginannya sendiri, padahal di sana di bencana itu banyak membutuhkan bantuan seperti kayak gini, program sekolah dan lain sebagainya kan masih banyak apa itu yang belum apa ya ini, hati nuraninya masih belum muncul gitu loh, masih terpendam gitu. Kota emang sulit mas. Ini masnya jauh-jauh dari Solo. Ya, Solo cuma 4 orang. 4 orang. Luar biasa ini. 4 orang itu modalnya apa? Bismillah. Ya maksudnya mainan kan pasti ada. Konsumsi pasti ya butuh tiket pesawat dan lain-lainnya, kereta. Itu akomodasinya atau di balik layarnya itu permodalannya atau gimana? Kalau untuk awal, dari awal itu kita galang dana di jalan-jalan, itu di pondok-pondok pesantren, yang pondok yang kita kenal, pondok-pondok kita kenal, terus apa namanya, kita memberikan apa yang bisa kita berikan, dan apa membuat apa yang bisa kita buat, dan justru kita terkumpul ya sekitar nggak terlalu banyak teman-teman itu, lalu untuk berangkat itu sebenarnya bisa mikir nggak cuma 2 kali, itu 10 kali lebih itu. Tekan orai. Kalau kita tekan baliknya itu Terasa balik nggak bisa. Nah kalau darurat di sana itu ada teman SAR yang generasi pertama itu langsung apa bantu apa korban di sana mantau. Nah kita kebetulan juga ada ini, kita benar-benar berterima kasih pada apa Mas Esan kalau nonton nanti. Terima kasih Mas Esan. Bisa lebih dari permainan itu buat 5 juta lebih lah setiap anak-anak itu. Setiap harinya nanti belikan pensil warna, itu kan harus benar-benar ada dana. Lumayan 5 juta, mainan tok ya? Mainan tok, itu belum beli yang lainnya. Konsumsi itu kita nggak bawa ya dari relawan yang lain, karena biasanya relawan datang bawa snack buat anak-anak, kita nggak bawa, yes main bismillah dulu. Ya. Main dulu gitu. Jadi kuncinya niat lillahi ta'ala, terus habis itu silaturahmi ya berarti. Silaturahmi, minta doanya sama para sesepuh, luar biasa ya.
ada enggak mas cerita-cerita yang unik atau mungkin masih terbersit dalam benaknya mas ini selama di sana, mungkin ada kejadian yang wah ini masih membekas gitu. Kalau unik yang pertama itu ternyata ya kita baru pulang. Mas Ihsan tadi yang bantu kita transportasi hampir 10 hari ya, 14 hari itu. Mobil itu rental. Rental 14 hari. Pikirnya mobilnya dewe. Atau mobilnya rental. Mobilnya mas? Avanza. Avanza. Avanza ini sungguh viral dewe. Dan ya kita kan nggak tahu ya namanya, ya pikir kita itu mobil dinasnya kantor atau apa, dan beliau kan ikut udah ngomong ikut kita, ya udah kita kan pengen sana kesini kesana sini. Ya setelah kita pulang baru tahu itu mobil rental. Dikasih sama kuncinya itu sama supirnya Mas Ihsan itu. Oh, supirnya Sen. Nah, itu dia bener-bener menemani kita dari transportnya awal jemput sampai ngantar ke bandara lagi. Dan kita tuh balik kan dari awal udah selesai pelajaran, sebenarnya kita pengen transportasi sendiri karena kita pengen ke Balikpapan ya, bertemu guru-guru kita ada guru kita di sana pengen bertemu. Jadi jaraknya lokasi sekolah ceria ini ke Balikpapan tuh ya 12 jam. Ya kita udah rencana dari awal kita mau transfer sendiri dari Pangsisan balik ke Banjarmasin gitu. Ya tahu itu ya diantar sekalian. Ternyata Mas Ihsan rumahnya Balikpapan. Kita sekalian pulang gitu. Oh iya, sekalian 12 jam. Nah, sekalian 12 jam. Ya, biasa. Tadi Mas Ihsan ya tadi. Iya, Mas Ihsan. Mas Ihsan terima kasih ini. Supportnya luar biasa Mas Ihsan ini. Dari mana tadi Mas Ihsan? Dari Balikpapan, Kalsel. Luar biasa. Aslinya Balikpapan tapi tinggalnya di Kalsel itu. Mantap. Kalau paling ternyuh ada nggak? Atau dari anak kecilnya mungkin? Kalau paling kalau saya pribadi itu ketika hampir hari akhir ya, ketika kita udah dekat sama beberapa warga, anak-anak dan sebagainya, karena udah 7 hari yang di lokasi itu, ada ibu-ibu itu datang ke saya, itu agak ya sambil basah Pingsan. yang pertama pingsan. Pingsan. Dan nulungnya yang dulu pingsan. Nah itu ibunya ini tuh ngomong kan saya, Bang, namanya manggilnya Bang nggak ada nih Bang untuk acara untuk ibu-ibu yang trauma tuh bukan cuma anak-anak, ibu-ibu itu juga trauma. Aku ya bingung ya. Aku sekolah psikolog. Aku ramu dengan ibu-ibu di masalah apa kan ya. Khususnya anak-anak malah dengan ibu-ibu. Nah itu yang paling agak kita renyuh gitu kan akhirnya. Dan benar-benar selama kita di sana itu emang kita dari kapasitas kita ya nggak bisa nyentuh untuk yang orang tua. Dan kita lihat juga di lokasi saat itu nggak ada namanya usaha ada program mungkin dari pemerintah atau dari komunitas lembaga di lokal gitu untuk ibu-ibu, untuk ibu-ibu pendampingan untuk ibu-ibu itu nggak ada. Padahal ibu-ibu tahu lah kalau ibu tuh nggak bencana pun udah mikir rumah guys ya apa mana ya ada bencana. Jadi emang nggak kelihatan gitu sampai jeglek. Beberapa kita ketemu sama ibu itu tiba-tiba pingsan gitu, wah kita kaget kan. Dan itu ternyata ada perawat, kita punya teman-teman perawat yang gabung sama kita, tanya apa rata-rata keluhannya, lambung Pak. Nanti kebanyakan pikiran dan sebagainya. Itu tadi yang bikin agak magnet ya. Situ. Mungkin Mas Billy ada yang nyeh lagi. Kalau saya membuat nyeh itu dulu kan, jadi sekolah ceria itu nggak cuma dari satu kampung, dari beberapa desa. Nah ada beberapa desa itu yang nyebrang sungai itu, yaitu kebetulan saya 4 hari 5 hari baru bisa jalan-jalan. Nah pas jalan-jalan itu ternyata nyebrang sungai itu kan saat mengawan Solo itu pakai getek
pakai getek. Anak-anak itu pagi sampai malam ikut sekolah ceria. Itu aku lihat perjuangannya itu, ya Allah, dia tuh pengen sampai Jadi OTW-nya tuh nyebrang pakai getek, nyebrang kali itu itu wah, saya pernah ikut apa nyebrang sungai ini 2 kali beberapa kali itu. Aku yakin ono boyo dan itu diceritai itu kak sungai itu Mas, kalau nggak banjir itu dari jembatannya hilang, terus dibangun hilang lagi, ini hilang lagi berapa minggu ini hilang lagi. Nah terus dulu diceritain sungainya itu kalau dari atas itu batu kelihatan Mas, jadi saking jernihnya itu. Sekarang itu wah warnanya Mas ayo ini nggak jelas itu. Nah itu padahal di sungainya itu sini tenang, tapi kalau daerah kesana dikit ya 1 kilo itu arusnya deres. Bayangkan kalau anak-anak itu kena arus itu loh, itu hilang. Itu saya tuh bayangkan semangat dia nggak makan, itu dia makan snack yang diberikan para relawan itu. Saya tuh ya Allah, ini perjuangannya. Saya pernah nganter sampai rumah, jalannya ya lumayan lah, kalau kita nggak orang-orang kota nggak pernah jalan itu 10 menit belum nyebrang sungainya. Nah ternyata di daerah itu, kampungnya itu gelap, bukan yang kampung kita tuh terang. Di sana kampungnya masih ya gelap banget lah, bener-bener minim penerangan, karena penerangannya itu jembatan tuh ada kabelnya itu putus, jembatannya hilang. Nah itu trennya tuh di situ, semangatnya dari pagi jam 7 dia sampai jam maghribnya di sana kan jam 6:30 ya, jam 7 kan, jaraknya 1 jam di sana. Nah itu kita trennya tuh perjuangan anak-anak itu. Masuk kita para relawan itu kadang semangat berjuangnya itu tinggi, tapi melupakan dirinya sendiri, kesehatannya sendiri. Banyak teman-teman yang alhamdulillah kita dapat gabung dari para teman-teman Fit Not Boom sama teman-teman relawan yang lain. Kalsel itu ada yang para dokter itu. Jadi tugasnya itu ketika anak-anak sekolah ceria, ibu-ibu tuh ngecek tensi. Kebanyakan sakit ibu-ibu, dicek tensi, dikasih obat gratis. Nah obatnya itu kan dibuka. Anak-anak itu paramik 4 diklotel. Paramik enak wah yo ngawur. Itu jadi obat-obatan yang seharusnya buat ibu-ibu, buat orang yang sakit itu, anak-anak itu dia mau dimami. Kalau kita kan nyediakan vitamin banyak, nggak habis ya nggak apa-apa. Nah, kalau obat kan habis nggak penting kan bahaya. Jadi anak-anaknya di sana juga unik juga, tapi semangatnya luar biasa. Dia ketika kita tanya rumahnya di mana, oh rumahnya hancur gitu. Jadi gitu, padahal sama-sama hancur, bukan bully, tapi mungkin itu cara menghibur diri mereka. Itu nggak ada rumah yang nggak hancur, minimal jebol lah kayunya, temboknya jebol, tapi nggak ada yang bener-bener utuh tuh nggak ada. Itu dia rumahnya hancur, dia saking atos hati deh mungkin, saking tak kepal. Dan nggak ada rasa sedih lagi. Itu bener-bener mental kuat. Itu anak-anak kecil-kecil di sana itu bener-bener lebih militan, yang membuat kita para relawan ini ayo lebih semangat lagi, lebih semangat semangat untuk membuat anak-anak lebih ceria lagi, lebih senyum, lebih bahagia. Dan yang membuat terenyuh tadi kan anak-anak, sekarang yang membuat terenyuh itu para relawannya itu. Setelah kita tinggalkan, kita pamitan pergi, anak-anak pada nangis, sedih. Yang nangis itu nggak cuma anak-anak, relawannya juga nangis karena ketinggalan orang-orang ini. Padahal kita sebenarnya orang-orang ngopo toh mau ya. Nah itu perjuangan mereka itu belum habis, masih dilanjutkan. Pertama itu di situ dulu. Ternyata ada program lagi, program di gunung yang lebih atas, mungkin sekitaran 1 jam 2 jam sekolah ceria. Di itu mereka bener-bener sekolahnya di alam, di dekat sungai, di hutan. Kalau kita kan di sekolahan, disediakan sekolahan. Di situ tuh bener-bener
sinyal nggak ada, benar-benar nggak bisa ngabari. Bahkan di sana itu pernah terdengar isu kebanjiran. Jadi setelah hujan banjir gitu. Itu kita yang di kabar itu kita nangis. Kita kan para perjalanan dari Surabaya itu dengar kabar itu 4 orang itu berbes. Padahal kita tuh orang ceria loh. Wong sing kebal ra nangis. Kebal hati-hati. Karena itu dikabari nggak bisa masalah. Dan sana tuh kan diskriminasi. Benar-benar itu terjadi di sana. Itu banyak para relawan-relawan tuh Chef Meratus itu kan kebanyakan juga dari situ juga. Karena memang benar-benar murni orang-orang yang tanpa tersentuh politik. Orang di sana itu benar-benar bersih. Luar biasa ceritanya sekolah ceria itu. Banyak motivasi untuk pribadi saya sendiri sih, karena ya jenengan ini yang dari sini meluangkan waktu, tenaga, bahkan meluangkan semuanya sampai ke Kalimantan untuk mengajar anak-anak. Luar biasa sekali. Mungkin itu perlu ditularkan untuk teman-teman, biar teman-teman juga punya punya semacam hal seperti itu. Nah, itu gimana Mas caranya untuk menumbuhkan rasa atau minat untuk ingin seperti itu, gimana caranya? Untuk apa ya Mas? Jadi mungkin kalau kita ingat waktu kita di Kalsel kemarin ya, kita juga nggak kebayang bisa sesemangat itu, dan terus bisa banyak teman-teman yang bergabung. Cuma ya itu berawal dari beberapa orang yang benar-benar pokoknya niat angkat ya. Tapi akhirnya ternyata banyak dipertemukan. Sing duwe niat apik jane ora mung awake dhewe tok ternyata kan. Paling ngeri itu si Aceng itu kemarin nonton. Oh iya. Itu tuh habis pulang dari Majene, Sulawesi. Seret Datang dijemput dia ke base camp. Kumpul. Saya dipanggil, ayo kita berangkat 2 hari lagi ke Kalimantan. Ini tenan ora aku. Baru datang Lagi dijemput di Goning Base Camp, langsung wong iki ndelok wong los tenan. Habis 2 minggu, dan yang di Sulawesi mereka dia pakai darat, pakai mobil. Kalau kita kan udara, jadi cepat. Nanti itu ya pertama mereka Mas Willy juga dadaan banget ya. Aku ngadain 2 hari. 2 hari. Kan wis memang kata aku butuh ya. Dan itu ketika ternyata yang punya niatan baik itu bukan cuma kita, meskipun ya nggak kelihatan ya. Nah, yang sudah ada niatan ini dan bertemu mungkin 1 orang 2 orang itu udah misal jenengan punya gadah niatan bikin sesuatu yang bermanfaat, meskipun kan punya bayang-bayang ketok yang sekarang di Bolo, punya ketemu 1 orang itu udah anggap itu udah cukup dah. Nah ini memang betul Mas. Ya. Jadi saya juga dulu bingung mau bikin sekolah ceria, berangkat sendiri sana, ya bingung, nggak tahu mau gimana. Ya udah saya ketemu Mas Willy, ketemu Mas Aceng, ketemu Mas Azam, bisa nguatke, udah kita bisa kuat-kuat bersama bareng-bareng, satu pemikiran, udah jalan bareng-bareng. Nah itu tadi yang paling penting, apapun kegiatan yang bermanfaatan ya itu udah ada guru-guru kita, mungkin pendahulu-pendahulu kita yang bikin sekolah, bikin gerakan masyarakat sosial, bikin pondok pesantren kan nekat sih ya dengan segala resikonya. Mungkin ya mereka nggak mikir dana dan lain-lain, pasti ya nekat gas, iya. pengen gue harus tercapai ya. Ketika bermanfaat dan ketika kita mungkin balikkan lagi ke pertanyaannya sampean tadi, piye carane nggo sing sekitarnya dhewe ini ya. Itu balik lagi ketika kita udah punya semangat, ya wis golek kanca siji sing nggo nguatke ngene. Terus
baru wis wong loro ki ya edan-edanan kopes ya. Dan kalau nggak bisa ya kita mungkin kalau sendiri bisa ya lah apa terabas kabeh diterabas sendiri. Ya bisa, semuanya satu mana. Ini malah satu terobos. Ajar Iya, saya juga gitu, punya pengalaman seperti itu. Jadi kita itu akan ditemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi sama kita gitu. Apapun niat kita, kalau niat kita bagus, niat kita baik, ya nanti akan dipertemukan juga sama orang-orang yang niatnya juga sama gitu. Nah, kalau punya teman ya alhamdulillah, berarti nanti sama sefrekuensi, nanti bisa gabung, bisa join, bisa ikut aksi bareng. Nah, itu sih. Dulu pengalaman juga gitu. Dulu itu sendiri, jadi sendiri, ngapa-ngapain sendiri, terus tahu-tahu ada teman. Oh ini, wah ini bagus mas programnya ya, kita kolaborasi, terus ketemu teman lagi, ada lagi yang gabung, kayak gitu. Jadi ya gitu sih, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita gitu. Kadang ingatnya emang bukan gara-gara rekrutmen atau apa, tapi emang niatnya sama. Iya. Tadi banyak relawan harus dipertemukan, harus ditinggalkan sama, udah kita baur aja, bagian harus diindukkan. Itu malah lebih bagus daripada ego masing-masing. Ya, itu tadi yang selanjutnya ya tadi nekat. Dan yang kedua itu tadi jangan ada ego. Ketika kita sudah dihadapkan namanya udah berjuang ya, katakanlah ya wis iso ngumpulke sak desa ngono. Jangan ada anggapan aku ngono lah. Ketika kita udah menganggap aku, kita nggak bisa nggarap kota, nggak bisa nggarap negara. Sama ketika kita teman-teman yang berempat ini di sana ya, kita nggak ada teman-temannya gabung dengan punya ya mungkin tanggung jawab kantornya, tanggung jawab pekerjaannya untuk sekedar mendokumentasikan. Kita nggak apa-apa. Kamu kesini mau foto tuh nggak apa, tapi ngikuti alur. Ini kita mengatasnamakan anaknya, bukan kitanya gitu. Karena tujuannya sampean untuk anak, tujuan kita juga untuk anak. Ya udah, kita punya titik temu sini. Jadi di sana ya kita temui banyak teman-teman relawan yang cuma ngedrop barang tok, terus minta difotokan, atau nggak gabung sama siapa cuma independen ngikut sama kita. Itu ya banyak. Jadi aku sih pertama gitu. Padahal kita kan udah terjadi suatu bentuk namanya sekolah ceria itu dari relawan-relawan itu ada yang datang. Ini programnya aku kudu jam semene ning kene sing kudu ki sapa. Nah. Kan di sini kita ada prosedur. Nanti kosongnya itu jam 2. Jam 2 itu ini lah. Kok jam 2 anak kesel yo. Memang kuwi jam istirahat, gaya cara kan yo kesalahan kita. Kita memang kita memang mengatur dari semua aspek-aspek itu, dari jam-jamnya juga, dari pembentukan para relawan itu. Jadi dia nggak bingung mau ngapain. Nanti kalau ada relawan yang tengok-tengok toh ya nggak usah ditegur. Itu memang jatahnya baru tengok-tengok. Masuk fokus anak terus kan gitu. Jadi nanti ada bagiannya kita ada yang fokus habis ini bantu dapur, bantu ini. Jadi benar-benar senyum tawa bahagia gitu. Luar biasa. Nah, akhirnya ya Luar biasa. kita di sini mau bikin kegiatan sekolah ceria. Ya bingung ya, kita mungkin bermodalkan pengalaman kita Kalsel, kita kembali lagi itu masuk jadi gemudi ini ya kita tetap ngalir. Makanya sering kita sampaikan teman-teman, ya silahkan teman-teman mau bikin kegiatan, kalau kita bisa membantu alhamdulillah gitu, bisa membantu ya Dewi bantunya apa sih paling tuh ceria antok kan. Tapi kan ceria Itu yang penting di kegiatan apapun terus panen ya rapi nak. Yang pertama itu tadi kita harus butuh penguat. Nah, kalau bisa diri sendiri bisa kuat untuk menghadapi menuju bermanfaatan tadi ya nggak apa-apa, tapi ya nggak bisa ya. Satu orang itu udah lebih dari cukup sih mas. Udah ada dua pikiran soalnya, wis ndek ruang utek ngono. Presiden siji wis cukup, kok meneh presiden loro ya ketoke wis. Penak. Coba. Katanya siji tok. Dan yang ini tak ya betul. ya selanjutnya itu tadi, biar jangan ego itu jangan sampai muncul lah dalam diri kita.
Itu yang harus diingat-ingat dan harus disampaikan berulang-ulang ketika sudah banyak orang kan, biar saling mengingatkan ya. Jangan sampai ada yang ya meskipun nanti akhirnya ada ya ingatkan tujuan. nah kita tujuannya apa, misalnya kita tadi sekolah ceria sudah trauma healing untuk anak ya, fokusnya untuk anak lah. Mau itu presiden, bahkan ya waktu protokol presiden datang ya waktunya ini bisanya gitu, kita ngomong anaknya tuh waktunya bisanya jam segini, nggak bisa ini lainnya itu untuk istirahat, karena kita kenapa bilang ngomong itu kita sudah beberapa hari kenal. Nah nanti misal katakanlah untuk kegiatan manfaat lingkungan gitu ya, udah kita ngomongnya loh bicaranya wet iki iso ketandur loh, BPT saat dewe nggak ada pohon yang terbang sembarangan, mau kamu pakai dari mana, lembaga apa, jangan sampai ada itu ya. Itu tujuannya selalu diingatkan dengan tujuannya ya. Oke, mantap, luar biasa ya podcast malam ini udah hampir 1 jam ngobrol ya, udah hampir 1 banyak jam masih banyak cerita. Mungkin kita lanjut esok hari atau mungkin the next podcast ya. Siap. Tapi sebelumnya mungkin ada closing kayak closing statement mungkin dari mas-mas ini untuk memotivasi teman-teman gitu. Ada nggak? Saya dulu nanti disempurnakan Mas Oh, Diki. Iya. Kalau dari kita untuk teman-teman relawan, kalian boleh perhatikan boleh perhatikan semuanya, boleh memperhatikan anak-anak, boleh memperhatikan visi misimu, tapi jangan lupa kesehatanmu. Itu sangat penting. Karena relawan ini bantu, jangan sampai relawan itu dibantu. Jangan sampai kau duluan. Jangan sampai KO kita. Dan kita mau ucapkan terima kasih dulu Mas untuk teman-teman relawan yang dari PII, yang dari KNPI, yang dari Fitnobum, dari rakyat bantu rakyat dan semuanya yang ikut andil di PGRI juga. Ya, Mas apa lagi? Mas siapa? Mas Esa, Kalsel, itu semuanya kita ucapkan terima kasih. Tanpa kalian semua sekolah ceria bukanlah sekolah ceria. Kita mungkin jadi sekolah mesem atau sekolah rotok metun cemberut. Bukan sekolah ceria lagi, karena kelengkapan sekolah ceria itu dari kita semua, bahkan dari dari pendapat manfaat ini bisa menyebarkan ternyata ada suatu kabar, yaitu sekolah ceria. Kabarnya dari pendapat manfaat ini. Jadi dari pendapat manfaat sekolah ceria itu ternyata lebih hidup lagi. Sudah Mas Diki. Sudah diwakilkan berarti. Ada lagi tambahan atau? Yang terakhir ya, buat teman-teman yang merasa tua dan yang merasa muda. Yang penting itu gimana kita bisa belajar. Belajar itu kita belajar nggak malu untuk bertanya, itu udah bagus. Nggak malu untuk mengingatkan guru ketika guru kita salah, karena guru juga manusia. Dan ketika mengajar sebagai guru itu nggak marah ketika muridnya bertanya, nggak marah ketika muridnya mengingatkan. Jadi iklim belajar mengajar gitu kan paling enak ya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi di semua tempat belajar, di sekolah formal, non formal dan lain sebagainya. Siap, luar biasa. Nanti untuk teman-teman yang mau gabung dalam sekolah ceria ini dibuka buat ini sekolah ceria untuk relawan dan lain sebagainya. Sherlock geger gede. Siap. Nanti bisa lah menghubungi di sini, bisa. Instagramnya sekolah ceria. Siap. Nanti bisa gabung di sini, tanya-tanya atau mungkin the next mau ikut, semisal mungkin ada bencana nanti mau ikut gabung sekolah ceria, nanti bisa hubungi Mas Diki dan Mas yang lain juga. Oke. Mungkin itu dulu teman-teman. Mas Bilal, monggo. ditutup. Tutup aja. Malam ini podcast kita telah berakhir. Semoga kita bisa saling bersinergi, saling mendoakan untuk lebih baik lagi. Next podcast menjadi lebih baik lagi dan
kita semua berkah selalu untuk kita semua. Amin.